A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, ayat ini sungguh luar biasa bila kita mau mengkajinya lebih dalam lagi. Sebab apa? Dengan kita mengetahui makna di balik ayat ini, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan lebih sabar, hati kita akan lebih ikhlas. Di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang kaitannya tentang diwajibkannya kaum muslimin untuk berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Namun di balik semua yang tidak disukai itu banyak tersimpan kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Apabila hidup kita dititip masalah, dititip cobaan, ujian dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada tujuan, ada maksud yang terkandung di dalamnya. Bisa jadi kita diberikan ujian yang membuat hati kita resah, gundah, risau, hati kita kecewa, tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Namun Allah beri kebaikan-kebaikan di balik itu semua. Di antaranya bisa jadi dengan kita menerimanya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, Allah lebur dosa kita. Sebab apa? Kebaikan-kebaikan itu terhalang pada diri kita karena banyaknya dosa kita, karena kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan sebab itu Allah lebur dosa kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan dapat kita raih bersama. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membaca kita, membaca kehidupan kita dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Jaga niat kita, pelihara sabar kita, pelihara niat baik kita. Teruslah kita melangkah selama kita yakin bahwa langkah kita itu adalah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa saja yang membuat kita tidak senang di dalam hati ini, itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik dalam hidup kita, kita anggap terbaik menurut pikiran kita, kita anggap baik menurut masa depan yang kita pikirkan, tetapi Allah bilang bahwa itu tidaklah baik untuk kehidupan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Maknanya di sini adalah sesuatu yang kita jalani, yang kita anggap baik tapi tidak baik menurut Allah. Sesuatu yang kita anggap tidak baik dalam hidup kita, tapi kalau Allah bilang baik, maka itulah yang kita ikuti. Maksudnya di sini adalah
ikuti apa yang terbaik menurut Allah dalam hidup kita. Jangan kita itu terlalu memaksakan diri, namun itu tidak baik menurut Allah dalam hidup kita. Agar kebaikan-kebaikan Allah itu dapat kita raih, jangan pernah jauh dari Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan-hubungan kita yang mungkin telah lalu. Kita banyak meninggalkan sholat, banyak berbuat maksiat, banyak membuat yang Allah tidak ridha dalam hidup kita. Mulai sekarang hendaklah kita itu untuk terus memperbaiki diri. Tidak usah risau dengan apa kata orang, tidak perlu repot. Meski kadang kebaikan yang kita lakukan selalu tidak dihargai, bahkan dihianati. Tidak perlu kita menjelaskan tentang kebaikan kita, sebab yang menyukai kita tidak butuh itu, tidak butuh penjelasan. Begitu juga dengan orang yang membenci kita. Walaupun kita terangkan dengan sedetil-detilnya maksud niat baik kita, itu tidak akan membuat mereka percaya. Hidup bukan tentang siapa terbaik, tetapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Andaikan ada yang menzalimi kita, jangan berpikir untuk balas dendam, tetapi berpikirlah dengan cara kebaikan. Doakan kebaikan untuk orang yang telah menzalimi kita. Bisa jadi itu cara Allah memuliakan hidup kita. Itulah yang disebut dengan hikmah. Selalu mendapatkan ilmu dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati tetap senang, jadi peliharalah niat baik kita, pelihara terus istiqomah. Ingat tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita dipuji, kita tidak merasa tinggi. Andaikan kita dihina, dicaci maki, kita tidak akan tumbuang. Karena tujuan kita hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita mempelajari, berusaha untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan hidup orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab, tanpa hitungan, bersama guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, melalui bimbingan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.